Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita akan membaca hadits yang pertama dari bab yang pertama di sini dari kitab Tauhid. Babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minad dunub. Bab keutamaan tauhid dan bagaimana tauhid itu menggugurkan dosa-dosa atau pengguguran dosa-dosa dengan tauhid. Hadits yang kedua dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala an Ubadah ibn Samiti radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minh wal jannata haqqun wan naru haqqun adakhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di halaman 26 ya dari panduan. Siapa saja yang bersaksi bahwa tiada sembahan yang benar kecuali Allah semata, wahdahu la syarikalah, tidak ada syarikat baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu, juga bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, dan kalimatnya yang dia sampaikan kepada Maryam, wa ruhum minh, dan ruh darinya, wal jannata haqqun, dia juga meyakini bahwa surga benar adanya, wan naru haqqun, juga neraka adalah benar adanya, adakhalahul jannata, pasti Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, ala ma kana minal amal, betapapun amalan yang telah dia perbuat. Akhrajah, dikeluarkan oleh keduanya, yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Baik, di hadits ini diterangkan tentang biografi sahabatnya, kemudian dijelaskan tentang mufradat kalimat per kalimat di dalamnya, kemudian diterangkan kandungan global dari hadits, lalu hubungannya dengan bab, serta faidah-faidah yang terkandung di dalam hadits. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kata beliau, Ubadatu ibn Samit huwa Ubadatu ibn Samit ibn Qaisin al-Ansariyu al-Khazrajiyu ahadun nuqabai badriyun mashhurun tufiya sanata arba'in wa thalathina min al-hijrah walahu ithnani wa sab'una sana. Kata beliau Ubadah ibn Samit, ini nama sahabat, banyak dijumpai ya di buku-buku riwayat. Dan beliau adalah Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji, dari Bani Khazraj, dari sahabat Al-Ansar. Salah seorang tokoh perang Badar yang terkenal. Maksudnya beliau ini populer ya. Ahadun Nuqaba, itu maksudnya Ahadun Nuqaba ini di
Diperhatikan ahadun nuqaba itu ini tiga penjelasan tentang Ubadah bin Samit. An-nuqaba maksudnya dia termasuk orang-orang yang dipanggil di Bai'atul Aqabah. Itu satu. Terus yang kedua Badriun, dia hadir di perang Badr. Kemudian yang ketiga beliau itu populer, maksudnya beliau dikenal. Ubadah bin Samit itu dikenal. Beliau wafat pada tahun 34 Hijriah dalam usia 72 tahun. Radhiyallahu anhu. Dikatakan dalam hadits, "Man syahida an la ilaha illallah." Diterangkan oleh Syekh, syahida an la ilaha illallah. Kata beliau, "Takallama bihadhihi al-kalimati arifan lima'naha, amilan bimuqtadaha, zahiran wa batinan." Saksi la ilaha illallah yaitu mengucapkan kalimat ini dalam keadaan mengerti maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin. Jadi bersaksi itu bukan sekedar berucap saja, tapi dia mengucapkannya dalam keadaan dia tahu maknanya, diamalkan konsekuensinya. Karena itu datang di tafsir ayat di akhir surah Az-Zukhruf, "Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Kecuali siapa yang mempersaksikan dengan al-haq. Maksudnya al-haq di situ la ilaha illallah. Dia mempersaksikan la ilaha illallah wa hum ya'lamun. Dan dia dalam keadaan mengetahui. Jadi harus ada syarat. Dia mengetahuinya dan syarat mengamalkan konsekuensinya dari lahir dan batin. Sebab itu maksud dari la ilaha illallah. Ya kalimat ada maknanya, ada konsekuensinya. Ya bukan kalimat diucapkan begitu saja. Baik. Wahdahu la syarikalah. Dikatakan di sini la ilaha illallahu la ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah, tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Ini tafsir ya dari kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Itu penafsiran disebutkan secara nas oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dari ahli tafsir di kalangan as-salaf dan disebut oleh para ulama yang lain, dan tidak ada silang pendapat di dalam hal tersebut di kalangan ahli sunnah. Iya, baik. Wahdahu halun muakkadun lil itsbat. Beliau wahdahu semata itu hal. Hal itu penjelasan tentang kondisi dan keadaan. Penjelasan tentang apa namanya? La ilaha illallah, bahwa wahdahu, Allah itu satu-satunya, munfaridan, yang bersendirian. Jadi ini hal penegasan untuk itsbat, penetapan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah. Yang diibadahi hanyalah Allah satu-satunya. La syarikalah, tidak syirikat baginya. Dikatakan oleh Syekh di sini ta'kidun lin nafi. Ini menguatkan penafian. Baik, jadi la ilaha illallah itu, la ilaha illallah itu mengandung dua rukun asasi, an-nafyu dan apa? Al-itsbat. Di mana an-nafyunya? La ilaha. Al-itsbatnya di mana? Illallah. Ada wahdahu la syarikalah, dua kalimat. Wahdahu itu memperkuat kandungan illallah. La syarikalahu itu memperkuat kandungan la ilaha. Jelas? Itu maksud dari Syekh di sini. Kemudian di syahadat Muhammad Rasulullah kata beliau, wa anna Muhammadan ay syahida anna Muhammadan. Baik. Ya sungguhnya bahwa Nabi Muhammad, yaitu dia bersaksi juga bahwa Nabi Muhammad adalah
Abduhu, apa artinya abduhu? Mamlukuhu wa abiduhu. Hamba Allah artinya milik Allah dan yang menyembah Allah, mengibadahi Allah. Iya. Wa rasuluhu, kata beliau mursiluhu bi syariatihi. Wa rasuluhu, rasulnya maksudnya utusannya yang diutus dengan syariat dari Allah. Diutus dengan syariat. Baik. Kalau seorang rasul itu diutus dengan syariat. Itu memang ada ucapan sejumlah dari ahli tafsir. Apakah dengan syariat baru atau syariat melanjutkan nabi sebelumnya? Iya. Sebab Nabi Harun misalnya, Nabi Harun itu syariatnya sama dengan Nabi Musa alaihissalam. Dua-duanya rasul ya, dua-duanya rasul. Kemudian dikatakan wa anna Isa ay syahida anna Isa ibn Maryam, sungguhnya Isa, maksudnya dia bersaksi juga bahwa Isa bin Maryam. Iya. Abdullahi wa rasuluhu, adalah hamba Allah dan rasulnya, khilafan lima ya'taqiduhu nasara min annahu Allah au ibnullahi au thalithu thalatha. Iya. Jadi mana Abdullahi wa rasuluh berbeda dengan keyakinan orang-orang Nasara yang menyatakan bahwa Isa adalah Allah atau anak Allah dan salah satu dari ilah yang tiga. Itu kan ucapannya orang Nasara itu kesyirikannya tiga ya di bahasan ilahiyah. Jadi kadang dia katakan bahwa Nabi Isa adalah Allah. Kadang mereka katakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Dan kadang dia katakan bahwa Nabi Isa adalah salah satu dari tiga yang diibadahi. Mereka sembah ada tiga. Nabi Isa, Allah, dan ibunya. Jelas ya? Ini semuanya ucapannya orang Nasara. Maha suci Allah dari kedustaan yang mereka ucapkan. Wa kalimatuhu annahu khalaqahu bi kalimatin wa hiya qawluhu kun. Kalimatuhu, kalimatnya bahwa dia menciptakan Nabi Isa dengan kalimatnya, yaitu firmannya kun. Ya, terjadilah. Kalau kun ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya berfirman, terjadilah. Maka terjadi apa yang dia inginkan. Baik. Alqaha ila Maryam. Arsala biha Jibrila ilaiha. Fanafakha fiha min ruhihi al-makhluqati bi'idnillahi azza wa jalla. Apa artinya alqaha ila Jibril? Kata beliau yang disampaikan dari Jibril, yaitu Jibril diutus kepada Maryam. Dengannya maka ruh pilihan milik Allah ditiupkan kepada Maryam dengan seizin Allah. Iya. Di kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat yang di apa namanya disampaikan kepada Maryam. Maksudnya bahwa Allah utus kepada Maryam itu Jibril alaihissalam. Lalu Allah perintahkan untuk meniupkan dari ruh di sisi Allah yang diciptakan di sisi Allah dengan izin Allah. Baik. Kemudian waruhun minhu. Ruhun ay anna Isa alaihissalam ruhun minal arwah allati khalaqahu Allah ta'ala. Bahwa Nabi Isa itu adalah ruh dari salah satu ruh di antara ruh-ruh yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kata minhu di situ artinya min indihi, dari
sisinya. Ya. Ini diperjelas lagi oleh Syekh ya. Minhu ay minhu khalqan wa ijadan. Kaqaulihi ta'ala wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Kata minhu darinya yaitu penciptaan dan pengadaannya dari Allah. Yang dari sisi Allah diciptakan dan diadakan. Itu sama dengan firman Allah wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Untuk kalian kami menundukkan apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi seluruhnya. Darinya, dari Allah. Ya. Itu kata minhu juga, darinya. Darinya maksudnya memang dari Allah. Allah yang menciptakannya dan mengadakannya. Sama dengan Nabi Isa, Allah yang menciptakannya dan mengadakannya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, dan ini dikatakan oleh Syekh, wal jannata haqqun wan naru haqqun. Ay syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi thabitatani la syakka fihima. Maksud dalam hadits bahwa surga adalah benar adanya, neraka benar adanya. Maksudnya seorang itu dia bersaksi juga bahwa surga dan neraka keduanya adalah telah Allah kabarkan dalam kitabnya benar-benar ada. Dan tidak ada keraguan tentang keberadaan surga dan neraka itu. Iya. Kemudian ada khalaqallahul jannata jawabus syarti lima sabaqa min qawlihi syahida ila akhirih. Iya. Itu kan sudah berapa ya kalimat ya? Siapa yang bersaksi la ilaha illallah la syarikalah, satu. Bersaksi bahwa Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dua. Bersaksi bahwa Nabi Isa abduhu wa rasuluhu. Kalimatun alqaha ila Maryam waruhun minhu. Ini tiga terkait dengan Nabi Isa. Kalau digabungkan satu ya dihitung tiga. Dan dia mempersaksikan adanya sorga. Mempersaksikan adanya neraka. Nah, itu kan siapa yang bersaksi? Syarat ya, syaratnya lima ini dia penuhi. Apa balasannya? Nah, balasannya di akhir ini. Allah akan masukkan dia ke sorga. Allah akan masukkan dia ke sorga. Jadi itu merupakan jawaban syarat yang telah berlalu. Yaitu sabda, siapa saya yang bersaksi hingga akhir hadits. Jadi masukkan ke sorga ala makana minal amal. Apa artinya ala makana minal amal? Atas apa-apa berupa amalannya, di atas amalan apapun. Ini penerjemahannya tergantung maknanya ya, di nafsiran mana. Jadi ala makana minal amal itu ada dua kemungkinan makna. Lalu yang pertama ada khalaqallahul jannata wa in kana muqassiran wa lahu dhunub. Lianna al-muwahhida la budda lahu min dukhulil jannah. Yang pertama maknanya dia dimasukkan ke dalam sorga. Apapun amalannya walaupun dia kurang. Walaupun ada dosa-dosa misalnya. Karena orang yang bertauhid itu harus masuk sorga. Itu mana yang pertama. Apapun dia masuk sorga, apapun amalannya. Walaupun banyak dosanya. Misalnya banyak kekurangannya. Jadi itu mana yang pertama. Allah akan masukkan dia ke dalam sorga meskipun dia kurang beramal dan memiliki dosa-dosa. Sebab orang yang bertauhid mesti masuk ke dalam sorga. Terus mana yang kedua, la makana minal amal adakhalahullahu jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi. Allah memasukkan dia ke surga, adapun kedudukannya sesuai dengan amalannya. Itu mana yang kedua. Jadi masuk surga, amalannya di mana? Ya tergantung kedudukannya di mana di surga, tergantung amalan dia. Tergantung amalannya. Amalan ini yang menentukan derajat. Menentukan derajat. Jadi subhanallah ya, ini dua hal dari kemungkinan makna. Ya. Ya kalau diartikan Allah akan memasukkan dia
ke dalam sorga. Ala makana minal amal bisa diterjemahkan seperti yang ada ditulis di buku. Kemana yang pertama? Allah masukkan ke dalam sorga apapun amalan dia. Kalau mana yang kedua itu penerjemahannya Allah akan masukkan dia ke dalam sorga sesuai dengan amalannya. Sesuai dengan amalannya. Jelas ya? Jadi memang kadang tidak asik sebenarnya menerjemah itu. Penerjemah kadang tidak mewakili seluruh mana yang ada di dalam kalimat. Kalau terjemah dalam bahasa Indonesia itu kurang di dalam apa namanya mewakili banyak kata dalam bahasa Arab. Kemudian di sini dikatakan oleh Syekh sebelum saya lanjut ke situ, ya itu maksud dimasukkan ke dalam sorga, masuk ke dalam sorga itu ada dua maknanya. Masuk langsung ke dalam sorga, idkhal fil hal, masuk langsung di kondisi itu. Atau idkhal fil ma'al, atau dia ujungnya mesti masuk sorga. Ya, kalau masuk sorga pasti masuk sorga. Pasti masuk sorga. Apapun amalannya pasti masuk sorga. Ingat bahwa ada orang-orang yang berbuat dosa-dosa itu diancam dengan neraka. Diancam dengan neraka. Dan kalau Allah menghendaki dia disiksa lantaran bagian dosanya, maka dia disiksa di neraka sesuai dengan kadar dosanya saja. Setelah itu pasti dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan kemana? Ke dalam sorga. Jadi di kondisi ini juga dikatakan Allah akan masukkan dia ke dalam sorga. Tapi maksudnya akhirnya dia masuk ke sorga. Akhirnya dia masuk ke sorga. Baik, ini harus dipahami ya dari mana hadits ini. Untuk mengkompromikan dengan hadits-hadits yang lain. Dan supaya seorang itu jangan bergampangan. Oh, kalau udah bagus tauhidnya, dosa itu nggak apa-apa. Ya pergi melakukan dosa-dosa besar, waliyadzubillah, dianggap itu oh, itu ringan aja. Kan kita bertauhid. Pasti masuk surga. Betul pasti masuk surga. Kapan dia masuk surganya? Langsung atau melalui proses ke neraka dulu. Membersihkan dosa-dosanya baru kemasukan surga. Itu dua kemungkinan. Jadi jangan menyangka sudah aman dia dari neraka. Di situ pentingnya seorang itu takut terhadap dosa-dosa dan kesalahan. Dan itu dari kesempurnaan tauhid. Itu dari kesempurnaan tauhid sebagaimana yang akan datang nanti di pembahasan-pembahasan. Baik, kemudian kata Syekh, akhrajahu ay rawa hadal hadits al-Bukhari wa Muslimun fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubi ba'dal Quran. Akhrajahu dikeluarkan oleh keduanya, yaitu hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya yang merupakan kitab tersahih setelah Al-Quran. Ya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita ada Al-Quranul Karim, segala petunjuk di dalamnya. Dan kita ada hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits-hadits Nabi itu dikumpulkan oleh para ulama dari masa ke masa. Apa namanya dari apa abad-abad permulaan Islam. Ya, khususnya dari akhir abad pertama hingga abad kelima. Kumpulan dan penulisan hadits-hadits dalam buku-buku riwayat-riwayat. Kalau secara bersambung sampai sekarang masih bersambung sanad-sanad periwayatan. Kalau dari sudut riwayat-riwayat itu sudah ada semuanya di dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Nah, di antara buku hadits yang paling sahih itu adalah kitab Al-Bukhari dan Muslim. Sebab dua buku ini bukan dilihat pada Bukhari dan Muslim yang menulis. Dilihat dari sudut umat itu, khususnya para ulama ahli haditsnya, itu sudah membaca buku itu. Mereka semuanya menerimanya
mengakui akan kesahihannya. Jadi itu kayak kesepakatan di tengah umat. Kecuali beberapa gelintir hadits, ada pembahasan tersendiri antara imam-imam ahli hadits. Dan itu bukan konsumsi orang-orang umum. Itu konsumsi orang-orang yang punya keahlian khusus di bidang hadits. Tapi secara umum ini buku kalau sudah dibilang Bukhari dan Muslim, orang nggak bertanya lagi. Sebab kesepakatan ulama dari masa ke masa itu menerima ya. Jelas ya, makanya dikatakan oleh Syekh di sini, kitab tersahih setelah Al-Quran. Dan ini menurut kesepakatan ulama. Menurut kesepakatan ulama. Jangan bertanya apa dalilnya dari Nabi. Bahwa hadits riwayat Bukhari dan Muslim pasti sahih. Mana dalilnya dari Al-Quran? Dari hadits. Ya. Kan itu tidak ada di dalam Al-Quran. Tidak ada di dalam hadits Nabi. Kalau begitu bukan bagian dari syariat Islam. Nah, ini ada juga makhluk-makhluk ajib yang berpikiran seperti itu. Jelas ya? Baik. Jadi di dalam Al-Quran itu ada disebut kesepakatan. Umat Islam ini tidak mungkin berkumpul di atas hal yang keliru. Kalau mereka bersepakat dari masa ke masa semuanya keliru. Dan kalau mereka berkumpul di atas bersepakat atas sesuatu itu pasti bagian dari agama. Ada sumbernya dari agama. Jelas ya? Ya dari sudut periwayatan itu jelas riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim. Apalagi kalau orang mengerti hadits itu. Baca syarat-syaratnya Bukhari dan Muslim itu, wah itu senang sekali hati orang. Senang sekali kita membaca syarat-syarat itu. Ada sebagian hal kadang seakan-akan tidak ada tirai antara kita dengan Nabi kecuali syarat-syarat itu saja. Itu karena memang ada hal yang dimaklumi di kalangan ahlinya di situ. Baik. Al-ma'na al-ijmali lil hadith. Mana global untuk hadith? Kata Syekh, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyinan lana fadla at-tauhid wa syarafah. Anna man nataqa bi syahadataini arifan lima'nahuma amilan bimuqtadahu zahiran wa batinan wa tajannaba al-ifrat wa at-tafrit bi haqqin nabiyyin al-karim bi haqqin nabiyyin al-karimain Isa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam faqarra lahu bir risalah wa ubudiyatuhuma wa ubudiyatihima lillah wa annahu laysa lahum syai'un min khasa'isir rububiyyah wa yaqana bil jannati wan nar anna ma'alahu ilal jannah wa in sadara minhu ma'asin duna syirk. Ya. Wa in sadara minhu ma'asin duna asyirk. Kata Syekh, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dalam rangka menerangkan keutamaan dan kemuliaan tauhid. Bahwa orang yang mengucapkan syahadatain, syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dalam keadaan mengerti maknanya dan mengamalkan konsekuensinya secara lahir dan batin, dan menjauhi sikap berlebih-lebihan. Jadi berlebihan itu tidak ada padanya. Demikian pula meremehkan. Berlebihan dan meremehkan siapa? Hak dua nabi yang mulia, itu Nabi Isa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mengakui kerasulan mereka berdua, bahwa dua-duanya rasul, tapi diakui juga bahwa keduanya adalah hamba Allah. Ya. Akui bahwa keduanya adalah hamba Allah. Kita akan terangkan nanti ya sudut pembahasan di sini. Kemudian dan meyakini bahwa keduanya tidak memiliki sedikit pun kekhususan dari sifat rububiyah. Ya, keduanya adalah hamba, namanya hamba ya dicipta. Tak punya kekhususan rububiyah, bukan yang mencipta, bukan yang memberi rezeki, bukan yang menghidupkan dan mematikan. Bukan pula yang diibadahi. Jelas ya? Ibadah itu hanya Allah semata. Bagaimana rububiyah yang bersendirian di dalam mencipta, menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yaqana bil jannati wan nar, dan dia juga yakin serta meyakini keberadaan surga dan neraka.
Kata Syekh anna ma'alahu ilal jannah. Hadits ini menunjukkan bahwa tempat kembalinya adalah sorga. Jadi akhirnya adalah sorga. Baik. Jadi ada kalahu, saya sebut tadi ada dua makna apa tadi? Idkhalun fil hal dan idkhalun fil ma'al. Ya ada kalahu dimasukkan saat itu juga. Kalau dia muwahhid, bagus, bersegera dalam kewajiban, jalankan segala perintah, meninggalkan larangan, itu pasti langsung masuk. Atau idkhalun fil hal, dimasukkan di masa mendatang. Atau akhirnya masuk ke dalam apa? Ke dalam sorga. Ini untuk orang yang bertauhid tapi dia punya dosa-dosa, masalah-masalah yang harus dibersihkan. Ya. Kalau Allah menghendaki dia disiksa dulu dalam neraka, setelah itu dia dikeluarkan masuk ke dalam sorga. Akhirnya masuk ke mana? Ke sorga. Itu maksudnya fil ma'al. Idkhalun fil ma'al. Baik. Kata beliau munasabatul hadits lil bab. Ya. Hubungan antara hadits dan bab. Anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sababun lidukhulil jannah wa takfirud dunub. Kata beliau bahwa dalam hadits di atas terdapat penjelasan tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid adalah sebab masuk ke dalam sorga dan penghapusan dosa-dosa. Ini maksud dibawakannya hadits ini. Penegasannya bahwa tauhid itu adalah sebab yang memasukkan ke sorga dan sebab yang menghapus dosa-dosa. Jadi dia masuk sorga apapun amalan dia kerjakan pun ada dosanya. Nah tauhidnya itu menggugurkan apa? Menggugurkan dosa-dosa. Dari kehebatan tauhid. Makanya kalau ada yang bertanya, ya, kenapa saya kadang jatuh di dalam dosa, bergampangan dengan dosa, atau bagaimana cara menghindarinya? Salah satu obatnya dia perdalam tentang tauhidnya. Sebab tauhid itu adalah penggugur dosa. Dan tauhid itu membuka jalan untuk seorang hamba istiqamah di atas perintah Allah sehingga dia jauh dari apa? Jauh dari dosa-dosa. Seorang semakin sempurna dia di dalam mentahqiq tauhid, semakin bagus, maka akan semakin lengkap dari sebab-sebab istiqamahnya. Semakin lengkap dari sebab-sebab istiqamah dia. Itu karamah bagi seorang muslim. Ya. Disebut karamah ya, lebih hebat dari karamah. Dia sholat di atas angin. Sholat di atas air. Ya. Itu karamah maknawi namanya. Hamba itu diberi jalan untuk bisa istiqamah, itu karamah dari Allah. Itu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Itu sebabnya adalah tauhid. Orang mempelajarinya dengan baik, dengan benar. Iya. Jelas ya? Jadi kalau ada yang berbangga-bangga dengan karomah ya, dia dapat begini, bisa sholat di atas air, sholat di atas angin. Tapi bukan orang yang bertauhid, nah itu bukan karomah itu. Dia pelihara syaitan atau dia pelihara jin atau dia pelihara. Itu kan aneh-aneh namanya. Hal yang di luar kebiasaan. Orang sholat di atas air misalnya, di atas angin, itu kan sesuatu yang di luar kewajaran. Sesuatu yang di luar kewajaran seperti itu bisa berasal dari Allah dan bisa berasal dari syaitan. Ya. Dajjal saja dia bisa menghidupkan dan mematikan orang. Punya sorga dan punya neraka bersama dia kemana-mana. Ini Dajjal. Jadi jangan bilang Dajjal ini wali, punya karomah. Jelas ya? Baik. Ini kekeliruan ya banyak orang. Karena ini masalahnya itu tidak mau belajar. Ya. Kalau bicara masalah ilmu, kurang semangat. Tapi untuk mengajak manusia harus ada
daya tarik tertentu. Ya caranya seperti itu. Carilah karoma-karoma. Wali itu tidak menunjukkan karoma ya, dia sembunyikan kalau dia wali. Jelas ya? Nah, kalau dia misalnya wali Allah, itu pasti dia taat kepada Allah. Terus wali Allah itu tidak mesti tampak pada dia karoma. Tidak mesti tampak. Karoma itu kadang diberikan seorang untuk membantunya, menguatkannya. Jelas ya? Karena itu Abu Bakar Siddiq itu karomanya, cerita tentang karomanya itu sedikit. Lebih banyak pada Umar. Tapi bukan menunjukkan Umar lebih utama daripada Abu Bakar Siddiq. Banyak dari tabi'in punya karoma, ya, melebihi sebagian sahabat. Tapi bukan artinya tabi'in lebih utama dari sahabat. Itu tidak ada ceritanya. Sahabat pasti lebih utama dari tabi'in. Jelas ya? Baik. Jadi itu kaidah pokok di dalam beragama. Indah beragama itu. Agama itu seorang mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Itu yang dilihat. Bukan masalah apa namanya, dia punya karomah, apalagi karomahnya khurafat semua. Ya, cerita-cerita dongeng. Orang gila saya punya karomah. Dan tidak masuk akal ya. Baik. Kemudian di akhir dikatakan ma yustafadu minal hadith. Faedah yang dipetik dari hadith. Faedah hadith. Kata beliau anna fihi bayanan li fadli tauhid wa annahu sababun lidukhulil jannah wa takfirud dunub. Baik. Ma yustafadu minal hadith. Yang pertama fadlu tauhidi wa anna Allah yukaffiru bihi dunub. Keutamaan tauhid dan bahwa sungguhnya Allah menghapuskan dosa-dosa hambanya dengan sebab tauhidnya. Iya. Kayak tauhid itu selalu dihadirkan, diulangi, dipertajam memahaminya, lebih diresapi dalam hati, diamalkan konsekuensinya. Itu semuanya dari penggugur dosa-dosa. Ya. Karena itu memang nikmat seorang kenal sunnah itu luar biasa. Orang kenal sunnah. Dia kenal halako-halako yang mengkaji tauhid. Itu dari sorga-sorga dunia. Sebab di dalamnya itu banyak kebaikan termasuk dalam bentuk menghapuskan dosa-dosa. Sebab tauhidnya semakin dia bagus, semakin dia lewat pembahasan, membersihkan hatinya, maka itu berpengaruh di dalam kehidupannya. Berpengaruh kepada hamba itu. Cuman perlu kesabaran di masa sekarang. Perlu kesabaran untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudian perlu ketekunan. Ketekunan. Jangan semangat kalau dia lagi ini saja, lagi angin bagus. Ya. Kalau lagi pasang surut, tak pernah muncul. Nah, itu nggak benar ya, tapi seorang itu istiqamah. Istiqamah. Ya. Ya kalau sedemikian indah tauhid ini, itu pasti akan dimusuhi oleh seluruh syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kalau dia syaitan, itu pasti akan memusuhinya. Sebab ini hal yang paling baik untuk hamba. Yang paling menjamin kebaikannya. Menghapuskan dosa-dosa. Kemudian yang kedua kata beliau, satu fadli tauhid wa ihsanihi subhanahu wa ta'ala. Luasnya keutamaan dan kebaikan Allah. Luasnya keutamaan tauhid dan luasnya kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Jadi luar biasa ya kalau dicermati ini itu betul-betul indah sekali. Makanya itu orang yang selalu belajar tauhid itu artinya apa? Dia mendidik dirinya untuk pandai mensyukuri nikmat. Sebab dia tahu luasnya keutamaan Allah. Dan banyaknya keutamaan di dalam bertauhid itu. Iya. Makanya dia senang sekali mengkaji, mendengarkan. Kalau dia bicara apa saja ada hubungannya dengan tauhid. Lalu dia ingat ke sana. Itu jiwanya orang-orang yang bertauhid seperti itu. Jelas ya? Sebab seorang itu kalau dia cinta sesuatu, ya pasti pikirannya ke situ aja. Pikirannya ke situ.
Jelas ya, sama kalau ada orang punya hobi di dunia, hobinya apa? Kalau dia cerita itu aja, contohnya di seputar situ aja. Kalau dia punya hobi di situ. Misalnya ada orang punya hobi mancing. Nanti apa-apa begitu kasih contoh, mancing aja dia kasih contoh. Sebab memang dia alamnya di situ, pikirannya di situ. Ya. Sama kalau dia kecintaannya kepada Allah, kecintaannya kepada tauhid. Dia bicara apa saja pasti dia hubungkan ke sana. Dihubungkan ke sana. Dan itu akan kelihatan. Makanya orang yang berdakwah kepada tauhid itu tidak bisa sekedar pengakuan saya. Oh saya ahli sunnah, mengajak kepada tauhid juga. Ya apa yang kamu ajarkan dari tauhid? Itu harus kelihatan. Kalau tidak kelihatan dari pembicaraannya, nah itu namanya perbuatannya mendustakan ucapannya. Jelasnya sebab orang yang bertauhid itu perbuatannya, dakwanya, apa yang dia ucapkan, apa yang diajarkan, itu pasti selalu dia hubungkan. Dia bahas apa saja. Termasuk bahas masalah perekonomian, masalah muamalah, masalah nikah, masalah. Ada hubungannya semua dengan tauhid, ada nilai ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu keindahan orang yang bertauhid. Iya, baik. Kemudian yang ketiga, wujub tajannubil ifrati wat tafriti fi haqqil anbiya'i was salihin. Fala najhadu fadlahum wala naglu fihim wa nasrif lahum syai'an minal ibadah kama yaf'alu ba'dul juhali wad dullal. Kata beliau kewajiban menjauhi sikap berlebih-lebihan dan meremehkan hak para nabi dan orang-orang salih. Maka kita tidak boleh mengingkari keutamaan mereka, tidak pula berlebih-lebihan terhadap mereka sampai memalingkan suatu ibadah kepada mereka atau memberikan ibadah kepada mereka. Seperti perbuatan sebagian orang-orang bodoh dan sesat. Di sini penjelasan tidak boleh ifrat. Ifrat itu berlebihan, gulu, ekstrim. Dan tidak boleh pula tafrid. Tidak boleh menyepelekan, meremehkan. Ada yang gulu, radikal, ekstrim, lakukan terorisme. Ada yang sebaliknya, meremehkan. Ya, seperti kaum liberal yang apa namanya menolak agama, kadang naudzubillah keluar dari mereka kekafiran. Iya, saya Muslim, tapi saya tidak meyakini syariat Islam. Ada juga yang percaya sama tuyul-tuyul yang seperti ini. Nah, ini subhanallah akal terbalik, gimana caranya saya Muslim tapi saya kafir. Tapi bahasanya itu cantik itulah kaum munafikin. Kaum munafikin itu memang disebut dalam Al-Quran bagus bicaranya. Ya, lahnul qaulnya itu mengesankan retorikanya. Ya kalau tidak punya seperti itu ya apa namanya tidak diingatkan. Karena itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Dan saya paling khawatirkan terhadap umatku munafik jago berbicara. Bagus kalau dia bicara. Itu menipu orang. Jelas ya? Baik. Jadi ini ada yang ekstrim, ada yang menyepelekan. Umat Islam itu tidak seperti itu. Itu dasarnya Nabi saya ditetapkan dua sifat. Hamba Allah dan Rasulnya. Dua kata. Hamba, ini bantahan untuk orang yang ekstrim kepada Nabi. Menyembah Nabi. Berdoa kepada Nabi. Ini ekstrim semuanya. Sebab Nabi itu hamba. Disebut oleh Allah. Hamba itu tidak punya hak-hak seperti itu. Hamba itu dia juga makhluk Allah. Dia juga beribadah kepada Allah. Hamba itu bukan orang yang diibadahi. Bukan tempat bermohon dan berdoa. Jelas ya, itu nama konsekuensi hamba. Nah, kata Rasul, ini bantahan untuk orang yang menyepelekan. Ya betul manusia biasa. Tapi dia diberi oleh Allah kekhususan. Ada kewajiban kita dengar dan taat. Ada perintahnya. Meyakini dan mengimani apa yang dia beritakan. Itu seorang Rasul. Nah, umat Islam ini pertengahan. Nah, itu garis pertengahan namanya. Namanya moderat itu. Oh, sekarang moderat ya, senat perutnya aja. Apa yang dibilang moderat itu moderat. Tidak ada ukurannya.
Ya. Jadi saya bilang moderat, hargai pendapat orang. Dia sendiri tidak menghargai pendapat orang. Definisi moderat saya definisi dia senat perutnya. Dia mau paksakan definisi dia untuk orang lain. Ya apa bedanya saya dengan kamu? Saya juga bisa bikin definisi. Ya kamu punya pendapat, saya juga punya pendapat. Hargai pendapat saya. Kan begitu harusnya. Tapi ini tidak, yang beda pendapat radikal. Ya. Ini keliru ya. Kalau mau tahu moderat, itu harus timbangannya, harus ada rujukannya. Kalau kita bicara agama ini rujukannya ada. Al-Quran dan Sunnah dan ada yang disepakati oleh para ulama. Jelas ya? Makanya ciri-ciri radikal itu gampang sekali ciri-ciri radikal. Mudah sekali. Gimana enggak kelihatan ini? Ya. Bagaimana cara enggak kelihatan? Enggak mungkin orang itu radikal enggak kelihatan. Ya kalau ukurannya cuma ngaku-ngaku, oh kami cinta NKRI. Ya semuanya bisa ngaku. Ya, bisa ngaku. Jelas ya? Dia bisa masuk kemanapun dengan kata itu. Yang dilihat itu di perbuatan. Yang dilihat. Makanya ada kesepakatan-kesepakatan ulama, itu dimaklumi. Misalnya mendengar dan taat kepada pemerintah. Ya dalam hal yang ma'ruf. Tak boleh menasihati pemerintah terang-terangan di atas mimbar. Jelas ya? Kemudian terkait dengan masalah hukum-hukum, itu tidak boleh ada hakim sendiri. Itu disepakati oleh para ulama. Menegakkan hukum-hukum itu di tangan pemerintah. Iya. Ini diantara bentuk kesepakatan. Orang yang menyelisihinya itu disebut radikal namanya. Keluar dari menyelisihinya ke kanan maupun di kiri. Ini radikal dua-duanya. Radikal kanan ataupun radikal apa? Kiri. Ya. Itu gampang mengukurnya itu. Gampang untuk mengukurnya. Jadi timbangan itu kalau umat Islam itu dia perlu akal bulus sebagian orang belakangan. Mereka sudah ada timbangan-timbangannya. Ini seperti hadits ini saja. Masya Allah ya, kalimatnya ringkas. Hamba Allah dan Rasulnya. Dua kalimat menyeimbang. Ya, hamba bantahan terhadap orang yang ekstrim. Kata hamba. Kata Rasul bantahan terhadap orang yang menyepelekan. Baik. Kemudian yang keempat. Anna aqidat at-tauhid. Tukhalifu jami'al milal kufriyah. Minal Yahudi wan Nasara. Wal wathaniyin wad dahriyin. Bahwa akidah tauhid menyelisih semua agama kekafiran. Baik Yahudi, Nasara, penyembah berhala maupun Dahriyah. Dahriyah ini dia tidak meyakini adanya Tuhan. Iya. Baik. Jadi akidah tauhid itu menyelisih seluruh hal itu. Akidah tauhid itu di dalamnya pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan menetapkan segala jenis tauhid untuk Allah. Kemudian yang terakhir, anna usatal muwahhidin la yukhalladuna finnar. Pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid tidak kekal di dalam neraka. Ya. Nah ini dari keutamaan tauhid ya, karena pelaku maksiat sepanjang dia bertauhid, maka pelaku maksiat itu dibawa kehendak Allah. Pelaku maksiat dibawa kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya. Kalau Allah berkehendak, walaupun dia punya dosa besar banyak, dia dimaafkan dan dimasukkan ke dalam surga. Tergantung dari apa? Kadar tauhidnya. Ya, tauhid itu semakin bagus, itu pasti akan semakin besar di dalam menggugurkan dosa. Itu harus dipahami di situ. Kayaknya kadang orang, Masya Allah ya, berpikir, oh kita harus cari sebab-sebab menggugurkan dosa. Oh, banyak sholat, banyak bersedekah, banyak puasa. Betul, itu sebab-sebab penggugur dosa. Tapi lupa bahwa tauhid sebab terbesar di dalam apa? Menggugurkan dosa. Dia duduk saja belajar tauhid, mungkin banyak dosa-dosa yang gugur di majelis itu. Pada saat dia belajar. Sebab itu membentuk hatinya, keyakinannya, keikhlasannya, kemurnian ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan kita semua di atas tauhid
dan memberi hidayah untuk kita semua di atas sunnah. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya persilahkan untuk yang mau bertanya. Bertanya di sana tempatnya. Terkait jarak rumah saya dan deras. Apa yang utama bagi saya saat kondisi dan deras? Jarak rumah sekitar tadi 150 sampai 200 meter. Kemudian saya juga memiliki untuk pergi ke masjid. Saya masih memiliki mantel untuk mengatasi hujan tersebut. Yang saya tanyakan adalah apa yang utama bagi saya, apakah tetap sholat berjamaah di masjid atau saya boleh mengambil keringanan untuk sholat di rumah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz terkait masalah bertawasul dengan amal soleh. Yang ingin saya tanyakan, kan setiap amal soleh itu ada pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita bertawasul dengan amal soleh, apakah itu maksudnya apakah amalan yang kita tawasulkan itu tidak akan memiliki balasan lagi di akhirat kelak? Kemudian terkait masalah amal soleh yang ditawasulkan ini, Ustadz, bagaimana cara kita mengetahui amal soleh yang bisa kita gunakan untuk bertawasul? Karena kan kita tidak tahu amal soleh kita ini apakah amal soleh yang diterima atau bagaimana kadarnya, Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertama terkait dengan masalah mengambil udur. Orang itu dia berkeras menjalankan perintah walaupun berat, atau diambil udur kalau memang diberi udur di situ. Yang mana yang dia dahulukan? Contoh kasus misalnya hujan deras. Kalau hujan kan boleh sholat di rumah, keringanan. Dia pilih mana? Dia pergi ke masjid walaupun hujan deras, ya memberatkannya, atau dia ambil keringanan. Ya sebenarnya ini masalah tidak terlalu rumit ya untuk sebab seorang itu dia berputar dimanapun dia berputar di atas ketaatan. Penting dia lihat sudut ya syar'inya di situ. Kalau dia lakukan semua ketaatan itu bagus. Ada hal-hal yang memang dia ada udur tapi tetap dia lakukan. Itu kadang ada nilai yang bagus di situ. Karena itu syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Rawaha juga sebagian sahabat tetap melakukan puasa di perjalanan berat. Adalah ada keringanan berbuka. Jelas ya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari beliau meninggal itu masih keluar sholat berjamaah. Dipapah oleh siapa? Al-Abbas, pamannya, dan uh, menantunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya itu kan berat, orang sakit kan dapat keringanan. Tapi beliau tetap keluar. Cuman kalau diambil keringanan, dia juga jangan pesimis di situ. Karena Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbu ayyu'ta rukhasuhu. Sungguhnya Allah itu cinta keringanan-keringanan yang dia berikan untuk dilakukan. Ya kalau dia melakukannya juga ada sudut ketaatan. Itu hal dicintai oleh Allah. Diberi keringanan
Diambil yang ringan. Ya. Jiwa itu dididik dua hal, kadang begini, kadang begitu. Dilihat pada kondisi diri kita. Kadang kalau dia terlalu longgar misalnya, wah ini begini, begini, begini. Akhirnya mengarah kepada malas-malasan. Nah, kadang-kadang dia pergi aja ke masjid walaupun hujan. Supaya dia didik jiwanya dari sudut jangan malas-malasan. Nah, kalau dia lihat dirinya misalnya berat, letih dan seterusnya, ada keringanan di rumah, dia ambil aja keringanan. Dia ingat bahwa Allah cinta orang yang mendatangi keringanannya. Akan indah juga hasilnya. Akan bagus juga hasilnya. Jelas ya, maka itu jangan jangan terlalu diperumit, tapi kaidah dan ketentuannya secara umum seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait dengan tawassul dengan amalan salih. Iya. Apakah tawassul dengan amalan salih itu, amalan salihnya akan hilang kalau dipakai tawassul? Dan dapat pahala lagi setelah itu. Terus bagaimana kriterianya? Pertama, amalan salih itu sudah jelas. Apa yang disebut amalan salih? Amalan salih itu ketentuannya 3 syarat. Dia dilakukan oleh seorang yang bertauhid, secara ikhlas, kerjakan dan sesuai dengan petunjuk Nabi. Itu yang disebut amalan salih. Iya. Makanya orang yang bertawassul dengan amalan salihnya itu diterangkan ya di dalam hadits Abdullah bin Umar riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah di orang-orang masa dahulu. Jadi mereka berjalan, tiba-tiba hujan. Berteduhlah mereka bertiga di gua. Begitu berteduh di gua, menggelinding batu besar, menutupi pintu gua. Mereka nggak bisa keluar. Maka mereka berkata, tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mulailah mereka berdoa kepada Allah. Yang pertama berdoa, dia sebutkan amalan solihnya. Dia berkata, ya Allah, kalau memang saya lakukan ini ikhlas mengharapkan wajahmu, maka lapangkan kami dari kesusahan yang menghimpit kami. Maka terbuka dari pintu gua itu sedikit, tapi belum bisa keluar. Ya. Jadi dia mengatakan, ya Allah kalau memang ini amalan saya lakukan ikhlas, dia kembalikan kepada Allah. Jadi jangan dia berkata, ya Allah inilah amalan solihku. Ya, dia katakan, ya Allah kalau memang ini adalah saya lakukan ikhlas untukmu, maka berikanlah saya begini. Orang yang kedua, maju, dia sebutkan amalan solehnya, ya Allah saya pernah begini dan begini. Kalau memang itu saya lakukan ikhlas kepadamu, lapangkan kami dari himpitan yang menimpa ini. Terbuka lagi dari pintu guanya, tapi masih belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga, maju lagi, dia berdoa, dia menyebut amalan solehnya. Doanya sama, ya Allah memang kalau itu saya lakukan, ikhlas mengharapkan wajahmu, maka lapangkan kami dari kesulitan yang menimpa kami. Maka terbukalah dari gua tersebut, akhirnya mereka bisa keluar berjalan. Iya, jelas ya? Nah ini menunjukkan bolehnya, disyariatkannya, dan tidak diterangkan di situ tentang apa? Tentang itu menghapuskan dari amalan, tidak. Amalan soleh itu banyak manfaatnya. Kadang ada manfaatnya di dunia, ada manfaatnya di mana? Di akhirat. Kadang ada hal yang disegerakan di dunia, ada yang diakhirkan untuknya di akhirat. Kadang ada yang diberikan untuknya di dunia, diberikan juga untuknya di mana? Di akhirat. Kayaknya kan kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Minta dua-duanya, di dunia dan di mana? Di akhirat. Iya. Tapi memang ada sebagian kondisi. Dan seorang itu dia selalu mengharapkan amalan-amalannya itu untuk akhiratnya. Dia simpan untuk apa? Akhiratnya. Itu tingkatan-tingkatan penghambaan namanya. Ada pintu-pintunya. Tapi kalau kaidah umumnya tadi, seorang boleh saja tawassul dengan amalan soleh, dan tawassul dengan amalan solehnya itu bukan hal yang menghilangkan amalan soleh itu. Tidak diberikan lagi di akhirat, enggak. Tapi dasarnya
dia sudah syah sebagai amalan salih. Kalau diberi untuknya di dunia dengan dia bertawassul dengan amalan salihnya, maka itu dari buah dan pengaruh amalan salih. Dan buah pengaruhnya ya diharapkan dia dapatkan juga untuknya di akhirat. Baik, wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Bagaimana dengan kesyirikan yang menggugurkan dosa pelaku, menggugurkan amalan atau pahala pelakunya, Ustaz? Apakah ketika dia belum meninggal lalu bertobat, kembali bertauhid, amalan-amalan yang terhapuskan itu kembali atau tidak? Barakallahu fiik. Jadi perbuatan kesyirikan itu membatalkan amalan. Syirik besar maupun syirik kecil. Cuman bedanya kalau syirik besar itu menghancurkan seluruh amalan. Kalau dia syirik kecil itu menghancurkan amalan yang dimasuki oleh kesyirikan saja. Menghancurkan amalan yang dimasuki oleh apa? Kesyirikan. Tapi kalau seorang bertobat, tobat itu menggugurkan apa yang telah lalu. Ya, keutamaan Allah itu luas. Keutamaan Allah itu luas. Yaitu dua sudut yang dihadirkan. Dua sudut yang dihadirkan. Ada harapannya. Dia selalu takut akan dosa-dosanya. Jadi jangan dia terlalu condong kepada pintu harapan, bergampangan, dan juga jangan berlebihan di dalam rasa takut sehingga seakan-akan kayak putus asa. Tidak boleh seperti itu. Dia berada seimbang di tengah. Dia mengharapkan dari kebaikan, dari keutamaan, dan takut akan dosa-dosanya. Itu jalan tengahnya. Itu kaidah tetapnya untuk pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Saya pernah dengar dari dosa dosa yes, katanya dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar dari syirikan. Berdasarkan dalil wantakulu alallahi ma la ta'lamun, itu datang setelah apa pengaraman kesyirikan. Sedangkan selama ini yang saya ketahui begitu kok, kesyirikan adalah dosa yang terbesar gitu, Ustaz. Karena telah dijelaskan juga bahwa syirik kecil itu bahkan lebih besar dosanya dibandingkan dosa besar. Dan juga pada ayat yang lain disebutkan bahwa kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Nah, yang dimaksud membicarakan tentang Allah di sini tanpa ilmu itu seperti apa, Ustadz? Apakah secara umum berbicara tentang agama atau seperti apa? Mohon penjelasannya. Jazakumullah khairan. Baik. Jadi itu tidak bertentangan ya. Tidak usah terlalu dipermasalahkan. Dan itu tidak bertentangan dengan apa yang diketahui. Syirik itu adalah dosa yang terbesar dan syirik itu adalah bentuk berbicara kepada Allah tanpa ilmu namanya. Masuk di dalamnya. Jadi kalau antum bilang berbicara atas Allah tanpa ilmu itu dosa terbesar, sama saja. Itu syirikan juga ada di situ. Syirikan ada di situ. Jelas ya. Memang dari sudut tertib
Ketika disebut ayat itu wan taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, kan disebut dosa-dosa. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sebut 5 kaitan dosa. Syirik 1, 2, 3 terus disebut syirik kemudian berucap atas nama Allah tanpa ilmu. Dan dalil yang lebih jelas dari itu adalah firman Allah, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba." Tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah, mengadakan kedustaan atas nama Allah. Syirik masuk di dalam kedustaan atas nama Allah. Bicara tanpa ilmu masuk juga di dalamnya. Iya. Jadi sudut-sudutnya itu jelas. Jadi bagi ulama yang mengatakan bicara tanpa ilmu itu dosa yang terbesar, sudut yang mereka maksud di situ. Iya. Kan orang misalnya dia ditanya tentang satu masalah, apa hukum masalah ini, dia jawab dengan pendapatnya tanpa ilmu, wah ini lebih besar daripada kesyirikan. Bukan itu yang dimaksud di segala poin pembahasan. Tapi ada makna yang diinginkan. Dalam bentuk iftira, dusta atas nama Allah terkait dengan hak Allah, dan seterusnya itu masalah besar. Dalam hal-hal yang seperti itu. Baik. Kemudian yang kedua, itu rincian dalam tingkat-tingkat dosa. Banyak semuanya besar, itu sudah cukup untuk ini. Kalau kita masuk di dalam memperbandingkan, itu kadang nggak ada manfaatnya di situ memperbandingkan. Iya. Penuntut ilmu itu jangan dia berpikir pada hal-hal yang kurang berfaedah di situ. Ada masalah itu kadang nggak dibahas juga nggak ada masalah. Atau nggak tahu juga nggak apa-apa. Sebab yang mau dipelajari dari ilmu itu yang lebih penting itu sangat banyak sekali. Kita habis umur ratusan tahun pun yang penting dari ilmu itu masih banyak yang perlu dipelajari. Iya. Nah itu misalnya para ulama sebutkan yang mana yang lebih afdal, malaikat atau nabi? Itu oleh sebagian ulama dia katakan itu pertanyaan fuduli, berlebihan. Ya hal yang bukan penting untuk dibahas. Walaupun ada pembahasannya di buku-buku. Jelas ya. Jadi masuk dalam hal itu tuh tidak terlalu bagus ya. Sama dalam tingkatan-tingkatan dosa. Dan semisal dengan itu, ya orang tahu ini dosa besar, ini berbahaya. Tahu itu kesyirikan apa, haramnya berucap atas Allah tanpa ilmu, maka itu sudah cukup untuknya. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Dalam Islam terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan hujah untuk menyampaikan argumentasi, yaitu hujah dari agama dan hujah dari logika metodik. Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, minta dijelaskan Quran surat Al-An'am ayat 149 tentang masalah hujah. 2. Dan apa pula macam-macam dan contoh hujah dalam Islam. Jazakallahu khair. Apa ayat 149 itu apa? Al-An'am. Ya, ayatnya apa? Maknanya sih ya kalau nggak hafal ayatnya. Coba lihat 49 apa? Walillahil hujjatul balighat, yang mana? Ya kalau bertanya ada ayat di surah Al-Ra'd, tidak apa-apa sebut nomor. Tapi sebut ayat itu begini ayatnya. Atau begini maknanya. Sebut aja maknanya. Kalau sebut maknanya saya tahu ayatnya apa. Hah? Oh ya, saya sudah duga itu. Qul falillahil hujjatul balighah. Ya. Baik. Jadi saya terangkan ya kalau terkait dengan pendalilan itu tidak dikenal di kalangan umat Islam.
buka Al-Quran surah 4 ayat sekian. Itu biasanya di seberang sana yang kasih kayak gitu. Buka Injil begini ayat sekian nomor sekian. Di umat Islam itu tidak dikenal itu. Ibadahnya itu dalam melantunkan ayat-ayat. Al-Quran dalam surah ini Allah berfirman begini. Berfirman begini. Itu kan ada ibadah namanya. Ta'abbud. Itu ada sudut ibadahnya di situ yang baca Al-Quran. Kita sebutkan maknanya, itu lumayan ya. Ada masuk dalam kategori ilmu kita. Dalam kategori ilmu. Jadi biasakan diri dengan hal yang umat Islam itu terbiasa. Tidak ada itu di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya ini sebagaimana di dalam ayat di surah 4 ayat sekian. Tidak ada kayak gitu. Kadang beliau sebutkan ini sudah berlalu bersama kami penafsirannya di surah An-Nisa. Di pembahasan ayat ini. Nah, dia sebut ayatnya. Jelas ya? Baik. Ini kadang datang orang-orang belakangan ya masuk di dalam hal-hal yang kadang kurang tepat ya untuk itu. Kalau penuntut ilmu itu ya dilihat ya jalan belajar menuntut ilmu itu ada jalannya. Dan dilihat apa yang biasanya dipakai oleh para ulama. Karena itu saya sendiri saya tidak ada tidak ada keinginan untuk menghafal nomor-nomor itu. Ya. Sebab itu saya anggap berbahaya untuk diri saya. Jelas ya? Bisa aja kita hitung sebagian nomor, misalnya sebagian surah, berapa nomor, berapa ayat isinya di dalam. Boleh aja, nggak ada masalah, bagus. Tapi penomoran sibuk dengan hal tersebut kadang itu membuat kita dilalaikan dari hal yang lebih penting. Hal yang lebih penting. Karena itu saya lihat sebagian orang yang senam main nomor-nomor ini kadang keliru dalam nomornya. Ya. Terus dia mungkin nggak hafal ayatnya, cuma hafal nomor saja. Sebab kalau dia hafal ayat, orang itu senang keluarkan ayat. Selain daripada dia menghadirkan hafalannya, dia membaca Al-Quran. Kan itu banyak fungsinya kan. Banyak fungsinya. Baik. Dan itu melatih kita juga untuk belajar. Melatih kita untuk belajar. Jadi hujjah itu ada dua jenis. Ya. Dan disebut oleh para ulama ada dalail akliyah. Dan ada dalail apa? Ada dalail syariah. Iya. Ada dalil terkait dengan syariat. Pendalilan secara syar'i dan ada pendalilan secara akal. Pendalilan secara akal. Dan ada hal-hal dalam Al-Quran dipakai memang untuk membuka akal kaum musyrikin yang sudah menyimpang dari fitrahnya. Iya. Misalnya ayat, "Lau kana fihi ma'alihatun illallah lafasadata." Andai kata di dalam langit dan bumi ini ada banyak sembahan-sembahan selain daripada Allah, akan rusak langit dan bumi ini. Itu kan dalail akliyah. Ya kalau banyak Tuhannya, tidak mungkin seimbang begini. Jelas ya? Kalau di ayat yang lain, semisal dengannya, idza la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd. Karena kalau banyak yang disembah, setiap yang disembah itu akan pergi dengan ciptaannya sendiri. Dan namanya disembah, dia merasa paling tinggi di atas yang lainnya, kan begitu. Ya kalau memang banyak yang diibadahi, hancur langit dan bumi ini. Tuhan yang satu pengennya manusia berjalan di atas kepala, yang satunya berjalan di atas kaki. Kan begitu. Ya, dan itu tidak masuk akal. Ini dalil-dalil akliyah kan begitu. Dan itu ada di dalam Al-Quran. Tapi pendalilan secara akal itu tidak boleh seorang meluas di dalamnya kalau dia tidak mumpuni di dalil-dalil syar'i. Kalau dia tidak mumpuni di dalil-dalil apa? Syar'i. Sebab kadang akal itu dia bisa keluar dari jalur kalau dia tidak diikat dengan dalil-dalil syar'i. Baik. Dalil syar'i itulah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang disebut dengan hujjah. Itu yang disebut dengan hujjah. Ya kalau disebut tingkatan hujjah itu kaitannya. Itu kaitannya. Iya.
Dan ini ada pembahasan-pembahasan ya, cuman tidak tampak sama saya di pertanyaan itu di sudut mana yang diinginkan. Karena di pembahasan pendalilan itu ada satu ilmunya tersendiri. Itu disebut dengan nama ilmu usul fikih. Kalau di pembahasan akidah itu disebut dengan nama usul at-talaqi. Ya, pokok seorang itu menerima ilmu dari mana, sumber pengambilan akidahnya itu dari mana. Baik, itu semuanya ada pembahasan-pembahasannya. Mudah-mudahan apa yang diterangkan itu cukup ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Assalamualaikum. Terkait persoalan sholat di beberapa masjid, ketika i'tidal menuju ke ruku itu, atau dari i'tidal menuju sujud dan atau sujud menuju bangkit, mereka imamnya kadang itu takbirnya terlalu panjang, Allahu Akbar begitu, Ustaz. Apa hukumnya kita bergerak atau bertakbir sebelum takbir dari imam ini rampung, Ustaz? Barakallahu fiik. Itu kekeliruan orang yang sholat ya. Jadi imam itu kalau dia sementara takbir jangan bergerak. Biarkan dulu imamnya selesai. Selesai dua, selesai takbirnya dan selesai dia berdirinya. Selesai gerakannya. Ya kadang yang diukur bukan takbirnya, dilihat gerakannya. Nah itu yang di sejumlah hadits itu Nabi memposisikan orang yang di belakangnya. Ya, kata beliau, "I'tammu bih wal ya'tamma bikum man khalfakum." Hendaknya kalian ikut ke saya, dan orang yang di belakang kalian ikut kepada kalian. Bukan dibilang oleh Nabi, hendaknya kamu dengar takbirku dan di belakang bergerak sesuai dengan takbirku. Tapi ikuti saya. Jadi itu tugasnya dalam sholat, yang di belakang imam itu mengikuti Nabi. Begitu selesai gerakan, dia bergerak. Yang di belakangnya ikut yang di depannya. Kayak begitu. Tapi yang menjadi masalah ini, ya imamnya saya depan belum sujud, yang di belakang sudah selesai sujudnya. Ini karena tidak memahami dari etika tersebut. Ya, dan imamnya juga kadang ya seperti itu. Dia tidak ingat bahwa dia sholat bersama dengan makmum. Jadi imam itu dia harus tahu bahwa ada orang di belakangnya. Ya, begitu dia sujud, dia harus sudah memperkirakan bahwa di belakangnya ini semuanya sudah sujud. Nah, sujud tiba-tiba langsung berdiri. Ya, ini kan akan membahayakan orang-orang yang di belakangnya. Baik. Jadi ukurannya seperti itu, dua ya. Kalau dia bertakbir, biarkan dia selesai takbir. Nah di dalam haditsnya dikatakan idza kabbara fakabbiru. Kalau dia sudah bertakbir pakai fi'il madhi. Kalau dia sudah bertakbir, maka bertakbir kalian di belakangnya. Jelas ya? Nah, kalau gerakannya itu tadi ikuti imam. Nah, itu dua ukuran. Baik. Jadi imam itu kalau dia panjang, misalnya dia ruku, dia panjangkan takbirnya, itu nggak ada masalah ya. Panjang masih di kaidah bacaan, ya memakmurkan rukunnya, masih di rukunnya, itu nggak ada masalah. Tapi yang keliru itu kalau dia terlalu cepat, yang keliru. Ya, imamnya misalnya takbir, baru Allahu Akbar, turun Allah, baru kadang sebagai imam itu takbir Allahu Akbar baru dia turun. Nah, itu tidak benar ya. Nah, boleh dia takbir Allah Akbar baru turun. Harusnya pas turun baru dia takbir Allahu Akbar. Ada juga imam dia ruku dulu, sudah ruku baru dia bilang Allahu Akbar. Nah, itu salah tempat. Salah tempat takbirnya. Ya kalau dia berdiri, takbir Allah Akbar baru dia turun, itu takbir dalam keadaan berdiri namanya, bukan untuk ruku. Jelas ya? Tapi kalau dia sudah ruku, baru dia takbir, itu takbir di posisi ruku namanya. Bukan di posisi turun. Jadi kalau dia takbir untuk turun benaran. Pas bergerak, Allahu Akbar. Mau panjang, pendek, sampai yang penting masih dalam gerakan turun. Mau di awal, di akhir, tapi masih dalam gerakan turun. Bisa dia takbir, Allahu Akbar. Mulai deh. Mau turun, Allahu Akbar.
Atau mulai dia Allah, misalnya dia sudah turun dulu, sudah dekat begitu baru dia bilang Allahu Akbar, sudah dekat. Itu tidak ada masalah. Tapi jangan ruku baru dia takbir Allah Akbar, itu keliru. Jelas ya, ada sebagian imam kayak gitu berijtihad. Ini di belakang jemaahku ini terlalu kencang. Ya, namanya kalau orang kencang dia tidak tahu hukum, selalu kencang saja. Imamnya mau sujud, yang penting dia sudah dilihat sujud, belum takbir juga dia sudah turun itu makmum yang kencang. Jelas ya? Jadi imam itu harus bertindak sesuai dengan tuntunan. Jangan karena gara-gara orang di belakangnya dia berbuat kekeliruan-kekeliruan di dalam sholat. Ya wallahu ta'ala alam. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Pertanyaan saya yang pertama, apakah ada perbuatan maksiat yang dapat menghapuskan amalan seorang hamba selain kesyirikan? Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita menundukkan pandangan ketika berkendara, misalnya naik motor? Mohon penjelasannya Ustaz. Barakallahu fikum. Ya, barakallahu fiik. Jadi ada dua ya. Pertama terkait dengan pembatal-pembatal amalan. Pembatal amalan itu banyak. Salah satunya adalah kesyirikan. Dan menghilangkan amalan itu ada hal-hal yang lain. Dosa-dosa besar ada yang bisa menghilangkan amalan. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membatalkan, menyirnakan amalan kalian, menyirnakan sedekah kalian dengan man, ungkit-ungkit atau dengan ria. Atau dia dengan apa? Ingin dilihat orang. Itu menghilangkan amalan. Ada orang dia lihat saudaranya, dia ahli ibadah dari masa dahulu. Ahli ibadah. Banyak ibadahnya. Dia lihat saudaranya jatuh dalam dosa. Nasihati. Besoknya jatuh lagi dalam dosa. Besoknya jatuh lagi dalam dosa. Akhirnya ahli ibadah ini berkata, wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Maka Allah berfirman, man dalladhi yata'alla alayya alla aghfira li fulan. Siapa itu yang bersumpah atas nama saya bahwa saya tidak akan ampuni. Aku tidak akan ampuni si fulan. Persaksikan aku ampuni si fulan yang berdosa ini, dan kamu yang berucap saya hancurkan amalanmu. Jadi itu pembatal amalan. Jelas ya? Dari pembatal amalan juga sebutkan dalam hadits Thauban riwayat Imam Ahmad, apa namanya? Inna aqwaman min ummati attuna yaumal qiyamah bi amalin amsali jibal tahama. Sungguhnya dari umatku akan datang pada hari kiamat dengan amalan-amalan seperti gunung Tahama. Wow, hebat amalannya. Fayaja'aluhallahu haba'an mansura. Lalu Allah jadikan bagikan debu yang berterbangan. Jadi membuat para sahabat takut. Ya Rasulullah, siapakah mereka? Sifhum lana. Ya. Kata Nabi SAW, hum min jildatikum. Mereka sama dari jenis kulit kalian. Mereka puasa di siang hari, sholat juga di malam hari. Lakinnahum qaum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Dan mereka ini adalah satu kaum, kalau dia sudah bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan, dia langgar hal-hal itu. Dia langgar hal-hal itu dalam keadaan dia sendiri. Itu masuk di dalam pembatal, bisa membatalkan amalan. Jelas ya, jadi pembatal amalan itu ada. Pembatal amalan itu ada. Baik. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua itu terkait dengan masalah menundukkan pandangan. Ada hal-hal itu dianggap lumrah, tidak dipermasalahkan. Cuma bertanya, bercampur baur laki-laki dan perempuan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Terus kalau berjalan bagaimana? Kalau di jalan, antum mau hijab jalan itu?
Nggak bisa, ya kan? Kalau di pasar bagaimana? Jadi kita umumkan di tiap ikhwah yang punya toko di pasar pasang hijab. Enggak, itu disebut oleh Ibnul Qattan Al-Fasi dalam kitab An-Nadhar, kesepakatan ulama bahwa itu hal yang dimaafkan. Perkara yang sulit seorang menghindarinya itu dimaafkan. Jelas ya? Itu tidak dipermasalahkan di dalam syariat. Ya, tempat air misalnya, semua orang ngambil di situ, laki-laki perempuan. Iya. Maka kalau ada hal-hal tertentu terjadi, itu hal-hal yang dimaafkan. Dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Sama kalau naik motor. Ya, kalau sudah pakai kacamata kuda pun berbahaya bagi antum. Bisa nabrak. Apalagi dengan alasan menundukkan pandangan, tidak mau lihat jalan. Bisa nggak sampai ke tujuan nanti. Ya untung kalau udah sampai ke tujuan. Kalau dia singgah di rumah sakit bagaimana? Baik, karena itu ada hal-hal yang diberi dalam syariat itu dimaafkan karena apa? Itu sulit dihindari. Memang kita tidak mampu untuk hal itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Apakah bid'ah amaliyah mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah? Dan apakah dalam bid'ah amaliyah ini ada perkara akidah dan fikihnya, Ustaz? Barakallahu fikum. Ya bidah amaliyah itu namanya bidah. Itu ada dua macam. Ada bidah yang mengeluarkan dari keislaman. Dan ada bidah yang tidak mengeluarkan dari apa? Keislaman. Jangankan bidah, kekafiran saya ada yang bentuknya amaliyah. Nah itu kata para ulama al-kufur, kekufuran. Itu ada yang bil qaul dengan ucapan. Ada yang dengan bil i'tiqad dengan keyakinan. Ada yang bil amal, kekafiran karena amalannya. Ada yang bisyak karena keraguan. Ada yang bil irad karena dia berpaling. Itu bentuk kekufuran. Saya mau bertanya, kalau ada yang sujud ke berhala, kafir atau tidak? Dia sujud ke berhala. Itu perbuatannya mengafirkan dia. Keluar dari keislaman. Sebab sujud itu kekhususan untuk Allah. Diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik akbar. Itu mengeluarkan dari keislaman. Ini amaliyah atau bukan? Amaliyah. Amaliyah itu jangankan bidah. Mengafirkan saja ada, apalagi cuma sekedar apa? Cuma sekedar bidah. Jelas ya? Baik. Karena itu ada dari bidah amaliyah. Dan itu hati-hati ya di dalam masail pembahasan-pembahasan. Ya di dalam hal-hal yang seperti ini. Itu jangan keluar dari kaidah-kaidah yang dikenal di kalangan para ulama. Baik. Jadi seorang itu harus pandai untuk menempatkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah itu rinciannya sebenarnya pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan ya. Kalau sudah belajar buku-buku akidah. Kalau buku-buku akidah itu penuh pembahasan-pembahasan. Tidak ada hal-hal yang seperti itu. Kalau orang baca buku-buku akidah salaf itu pertanyaan tidak perlu dia tanyakan. Sebab sudah jelas. Dari pembahasan di buku-buku akidah yang disepakati oleh para ulama as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Baik. Karena itu perbuatan kudeta terhadap pemerintah dengan pedang. Saya mau tanya itu amaliyah atau bukan? Amaliyah itu disepakati. Itu dari hal yang mengeluarkan dari ahli sunnah. Mengeluarkan dari apa? Ahli sunnah. Baik. Silakan, ada pertanyaan lain? Bismillah, adakah kiat-kiat atau amalan yang membuat kita jauh dari sifat-sifat kemunafikan? Barakallahu fiik.
Ya tentunya ada ya, itu dari fikih pembahasan. Makanya dalam Al-Quran itu disebut sifat-sifat kemunafikan. Untuk apa? Supaya kita beramal kebalikannya. Kita beramal kebalikannya. Dan disebutkan sifat-sifat khusus yang membedakan antara seorang mukmin dan seorang munafik. Iya, baik. Di antara hal yang pokok di dalam hal tersebut itu adalah di pembahasan tauhid. Tauhid itu memperjelas segala sesuatu. Dan tauhid itu dari hal yang membebaskan seseorang dari kemunafikan. Kemudian yang kedua, dia perhatikan dari amalan-amalan yang dengannya tampak dari keikhlasan dan kesungguhannya. Iya. Kayaknya kalau disebut sifat-sifat khusus kaum munafikin, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Itu berapa sifat kaum munafikin? Kaum munafikin itu ingin menipu Allah. Tapi yang terjadi sebaliknya. Mereka malah yang terbalas oleh perbuatan mereka sendiri. Iya. Itu sifat kaum munafikin. Ingin selalu mengakali syariat. Ingin mencari celah. Kemudian mereka ini tidak mendatangi sholat kecuali malas. Kayaknya kalau ada yang malas-malas sholat, itu hati-hati. Itu sifat kaum munafikin. Kalau dia datangi sholat dalam keadaan berat, itu dia periksa dirinya. Barangkali ada dari sifat kaum munafikin yang harus dia perbaiki. Kalau dia seorang mukmin, jangankan ketika waktu sholat sudah hadir, sebelum sholat saja dia sudah rindu mau sholat. Dia sudah menantinya. Jelas ya? Itu diperhatikan, dihadirkan. Sifat kaum munafikin lain, riya. Dan riaknya kaum munafikin itu, riak mewarnai seluruh amalannya. Makanya riaknya kaum munafikin itu kekafiran. Beda dengan riak yang sifatnya syirik asgar, yang cuman memasuki sebagian amalan di kondisi tertentu. Tiba-tiba muncul. Ini syirik asgar namanya. Tapi kaum munafikin enggak. Semua keadaan ingin dilihat orang. Itu riak kaum munafikin namanya. Dan itu syirik akbar. Akan datang nanti penjelasannya. Ya. La yadhkuruna Allah illa qalila. Tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Itu juga sifat. Jadi kalau untuk dirinya, kalau dia menghindarkan dirinya, dia banyak berzikir kepada Allah. Banyak membaca Al-Quran. Nah itu dibedakan mukmin yang membaca Al-Quran dan munafik yang membaca Al-Quran. Itu dibedakan antara keduanya. Jadi itu disebut oleh Nabi untuk membedakan golongan-golongan. Ya, kalau terkait dengan masalah itu pasti ada ya dari banyak sifat. Itu sebagiannya. Dan ini perlu pembahasan khusus ya. Ya mudah-mudahan ada, nanti saya buatkan kajian insyaAllah. Kita bahas salah satu buku tentang sifat-sifat kaum munafikin. Semoga Allah memberi kemudahan untuk semuanya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Kemarin saya bilang di pembahasan sifat-sifat kaum munafikin itu, mengenal ciri-ciri kaum munafik itu bagian dari kewajiban untuk dipelajari. Ya, jadi kewajiban itu banyak dari ilmu yang perlu dipelajari. Cuman saya kadang melihat teman-teman yang sudah kenal sunnah itu semangatnya bagus, kenal sunnah, cuman semangatnya kurang. Belajarnya juga agak santai. Itu tidak benar ya, kita itu ada kewajiban-kewajiban. Ya kalau antum belum belajar misalnya tentang itu, antum cari ustadz, minta diajari pembahasan-pembahasan itu. Agar supaya terarah ininya. Jelas ya? Ada hal yang bermanfaat yang dikerjakan, kita pelajari hal yang merupakan kewajiban kita. Ya, barakallahu fikum. Silakan.
Bismillah. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita mendawai orang tua yang sering melakukan amalan-amalan bid'ah? Terus terkadang amalan-amalan bid'ah tersebut bisa mengantarkan ke kesyirikan dan kekufuran. Karena sudah berapa kali diingatkan, tapi mereka berdalil bahwa ini adalah hal yang susah ditinggalkan karena dari turun-temurun Ustadz. Barakallahu fikum. Ya seperti yang disebut oleh Bapak penanya tadi, kalau jenis bid'ahnya itu dia bisa mengantarkan kepada kekufuran, itu kan masalah besar ya. Itu perlu diingatkan, perlu diberi penjelasan yang baik untuk bahayanya. Terkait dengan masalah tidak bisa ditinggalkan, itu alasan banyak orang memang di dalam kekeliruan dan kesalahan-kesalahan. Dan disitulah berislam. Ya Nabi dan para sahabatnya itu ketika mereka mengamalkan Islam, mereka menyelisihi dari kebiasaan kaum musyrikin dan orang-orang kafir yang merupakan ciri pembeda antara umat Islam dan kaum musyrikin. Dalam hal ibadah, kebiasaan-kebiasaan yang terkait dengan penghambaan kepada Allah. Diselisih orang kafir dalam hal itu. Itu memang bagian dari keislaman. Ya bisa diterangkan kepada orang tua. Di Al-Quran itu, di surah Al-Fatihah itu kan sudah dibedakan jalannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu bukan ghairul maghdubi alaihim waladhdallin. Beda jalan, dua jalan. Ya kita itu harus ada perbedaan di antara hal tersebut. Yaitu tahapan-tahapannya. Jadi kalau ada terjadi perkara yang seperti itu, pertama dilihat dulu masalah bid'ah yang dilakukan itu apa. Terus yang kedua diberikan penjelasan kepada orang tua tentang kelirunya dari sudut mana bahayanya. Kemudian yang ketiga diterangkan tentang akibat dari perbuatan itu terkait dengan bahaya-bahayanya. Sambil didoakan, diberi keteguhan hati bahwa memang kadang seorang beramal yang baik itu dia harus menyelisihi dari kekeliruan-kekeliruan yang kadang terjadi pada banyak manusia. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Bismillah. Afwan Ustadz, mau tahu kenapa dibedakan orang alim dan ahli ibadah? Bukankah orang alim pasti rajin ibadah karena memiliki ilmu? Syukron. Ya justru setiap dari keduanya itu ada perbedaan. Ya, seorang alim dia punya ilmu. Seorang ahli ibadah dia punya ibadah. Ibadah yang dimaksud di situ ibadah yang zahir, kelihatan. Ya, si alim ini mungkin dia punya ibadah-ibadah tidak nampak bagi orang. Mengajarkan ilmu itu kan ibadah namanya. Kelihatan lebih bagus daripada, kata Imam Ahmad, lebih bagus daripada sholat sunnah, puasa sunnah, sholat malam. Ya. Adapun ahli ibadah, dia kadang dia bagus menjaga ibadah. Puasanya dia pelihara, sholat malamnya bagus. Tapi dia bukan orang yang berilmu. Ketegungannya di dalam ibadah saja. Ya. Jelas ya? Dan memang dari keduanya pasti ada. Jadi kalau misalnya ya seperti Imam Al-Muzani rahimahullah, beliau itu disebut ahli ibadah. Kalau beliau masuk ke masjid, sholat panjang, baca Al-Quran dan sebagainya, maka suatu hari orang-orang bilang, kami perlu untuk diajari. Maka beliau ringkas dari ibadahnya untuk mengajari orang-orang. Ya maksudnya ketika dia sudah masuk di situ, dia harus sisihkan dari waktunya. Gak bisa dia pakai untuk semua itu. Jelas ya? Orang alim kadang di malam hari dia ada pembahasan ilmiah, harus dia bahas. Habis waktunya untuk itu. Ahli ibadah karena dia tidak ada kaitannya dengan itu, ya dia bisa melakukan sholat malam.
Jelas ya? Dia bisa melakukan sholat malam panjang. Ya mungkin kalau si alimnya dia cukup melakukan apa yang biasa dikerjakan dengan sholat witir, walaupun dia ringkas misalnya. Iya. Hal yang lain dia pakai untuk apa yang merupakan pekerjaannya lebih bermanfaat untuknya. Iya. Lebih bermanfaat untuknya. Tapi yang paling penting sebenarnya, seorang itu semuanya di atas sebuah ketaatan. Sepanjang semuanya di atas ketaatan, maka syukurilah apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita di atas ketaatan tersebut. Ya. Ya semuanya disyukuri untuk hal itu. Yang sibuk dengan ilmu, ya dia mengajar dan seterusnya itu dari ketaatan. Ya ada waktu luang dia untuk beribadah, dia ahli ibadah. Tapi orang yang berilmu itu lebih utama daripada ahli ibadah. Iya. Itu dari hal yang tidak ada silam pendapat di tengah para ulama sepanjang yang saya ketahui. Wallahu ta'ala alam. Baik. Lah, izin bertanya Ustaz. Apa arti muhasabah diri menurut bahasa dan istilah? Minta dijelaskan. 2. Bagaimana cara melakukan muhasabah diri? 3. Apa perbedaan tabayyun dan muhasabah? Barakallahu fiik. Muhasabah itu artinya dia menghisap dirinya. Dia menghisap, menghitung, memeriksa kembali. Dan jenis muhasabah itu ada beberapa jenis. Yang pertama, ada muhasabah sebelum beramal. Dia muhasabah sebelum beramal. Itu dia hisap kondisi hatinya, dia ikhlas melakukan amalannya atau tidak. Ketaatan yang dia inginkan dari amalan itu apa. Kemudian yang kedua ada namanya muhasabah saat dia beramal. Supaya amalannya itu mungkin dia lakukan dengan benar. Ya, dihadirkan dari hal-hal yang bagus. Kemudian yang ketiga muhasabah setelah dia beramal. Setelah dia beramal. Dia periksa dari amalannya apa yang kurang untuk dia lengkapi. Ya, itu jenis-jenisnya. Kalau terkait dengan masalah bedanya dengan apa tadi? Tabayun itu lain ya. Tabayun itu minta kejelasan. Kalau muhasabah itu menghisap. Ya, itu yang di sudut ibadah ya. Kalau antum bilang muhasabah dalam artian mengkisos orang, ada yang salah kemudian ditanya, diinterogasi, itu muhasabah juga namanya. Kalau dalam sudut bahasa, tapi muhasabah di sudut ibadah itu tadi yang kita terangkan. Baik, saya pernah bicara ya tentang muhasabah itu. Cari aja di sebagian rekaman di channel saya terkait dengan muhasabah. Bipiki amalan-amalan hati. Saya uraikan berbagai bentuk pembahasan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. 2 pertanyaan terakhir. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Tentang niat. Misal datang ke majelis, jauh memang dengan niat mengharap wajah Allah, mengangkat keburukan. Namun ketika di jalan atau sudah di majelis itu, ada saja hal-hal yang merusak niat awal tersebut. Tetapi kembali tersadar niat itu rusak dan beristighfar bahwa ini salah. Itu niat yang di awal dan setelahnya itu bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Jadi sebenarnya seorang itu tidak ada yang bisa lepas dari ada ria, ada hal yang bisa memasukinya. Jangankan kita, Nabi saja mengkhawatirkan para sahabatnya. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang aku paling khawatirkan atas kalian wahai para sahabat, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Nabi menjelaskan itu ria. Ria jenis yang seperti itu yang dikhawatirkan terhadap para sahabat, apalagi terhadap kita. Jadi
Harusnya kita lebih berhati-hati di situ. Itu amalan, kadang dimasuki sudah duduk di sini. Oh ada temannya, oh lebih bergaya dia. Jadi dia sadar, dia rujuk kembali. Maka itu tidak ada masalah, itu tidak berpengaruh untuk seorang hamba. Ya. Nah, dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu kalau dia disentuh oleh sesuatu dari gangguan syaitan, dia segera mengingat. Maka setelah itu dia pun semakin tajam pandangannya. Tapi bersama dengan itu di ayat dikatakan masih bertakwa, masih disebut dengan predikat apa? Bertakwa. Jadi sepanjang dia melawannya, menghilangkannya, maka itu nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Dia teringat misalnya, langsung dia luruskan niatnya, dia istighfar kepada Allah, dia hadirkan dunia itu tidak ada apa-apanya, dihadirkan. Ini keikhlasan inilah yang amalan yang dia bawa di hari kiamat yang bermanfaat untuknya, dihadirkan dari mana-mana itu agar supaya dia menjadi lurus kembali. Itu fungsinya tauhid. Ya. Kalau ngerti pembahasan tauhid, itu akan mudah sekali untuk menghadapi syaitan di situ ketika dia masuk di pembahasan ria itu. Ya wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Ya, barakallah. Bagaimana kita ketahui di surah-surah Al-Quran semua diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini saya tanyakan, mengapa di surat At-Taubah tidak diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim? Mohon penjelasannya. Barakallahu fiik. Ya, barakallahu fiik. Itu bagian dari ulumul Quran namanya ya. Jadi para ulama sepakat dua hal. Hal yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam surah An-Naml. Ada di dalam surah An-Naml. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Ada di situ. Dalam surah itu, di dalam surahnya. Itu kesepakatan pertama. Kesepakatan yang kedua, sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan dari surat Taubah. Adapun selain daripada itu, di awal surah itu Bismillahirrahmanirrahim, itu silam pendapat di tengah para ulama. Apakah dia bagian dari surah atau tidak? Atau dia ayat tersendiri, pemisah antara sebuah surah dan surah. Tapi dari sudut rasam dan penulisan itu disepakati oleh ahli qiraah. Penulisannya. Di selain dari surah At-Taubah. Tapi apakah dibaca atau tidak, masuk dibaca atau tidak, nah itu yang beda pendapat di situ para ulama. Jelas ya di dalam bacaannya. Ada yang membacanya, ada yang tidak membacanya. Itu masuk di dalam qiraah sabah. Dan qiraah itu adalah sunnatul muttaba. Adalah sunnah yang diikuti. Sama di pembahasan hukum-hukum fikih ya. Dan semisal dengan dipegang dalilnya. Ini dalilnya karena dia qiraah. Ya. Dari Nabi SAW. Begitu pendahuluan. Untuk pertanyaan. Nah, inti pertanyaannya kenapa tidak ada dari surat Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena memang itu seperti itu yang diterima dari Nabi SAW. Dan kata para ulama itu karena rahasianya ada hubungan antara surah Al-Anfal dan surah apa? At-Taubah. Di konteks pembicaraan itu masih nyambung. Ya, makanya bersambung tidak dipisah. Karena hal tersebut. Ya wallahu ta'ala alam. Baik, ini mungkin yang bisa dikaji pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.